Nama Margareta Sridini, NIM 1910416839, kelas A1, jurusan Manajemen, mata kuliah Perilaku Organisasi. Hari Senin 8 November 2021. Dosen Adi Mursalin SEMM. Jawaban nomor 1. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Nomor 2. Pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Robbins and Jagel, berpendapat bahwa perilaku organisasi adalah sebagai suatu bidang studi yang menginvestigasi dampak individu, kelompok, maupun struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud mengaplikasikan pengetahuan tersebut guna memperbaiki efektivitas organisasi. Yang kedua, menurut Ratmawati dan Harikwati, ada dua hal fokus perilaku organisasi, yaitu tindakan atau action dan sikap atau attitude dari orang-orang dalam organisasi. Nomor 3. Tujuan mempelajari perilaku organisasi. Yang pertama, memahami perilaku yang terjadi di dalam organisasi. Yang kedua, meramalkan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam organisasi. Dan yang ketiga, mengendalikan perilaku. Nomor 4. Bidang ilmu yang memberikan kontribusi dalam organisasi, perilaku organisasi. Yang pertama, psikologi, yaitu ilmu psikologi memberikan sumbangan terhadap perilaku organisasi, terutama dalam hal pemahaman tentang perilaku individu dalam organisasi. Yang kedua, sosiologi, yaitu ilmu sosiologi membahas tentang sistem sosialisasi dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. Sumbangan ilmu sosiologi terhadap perilaku organisasi, terutama pemahaman tentang perilaku kelompok di dalam organisasi. Yang ketiga, antropologi, yaitu ilmu antropologi yang mempelajari tentang interaksi antar manusia dan lingkungannya. Manusia hidup dalam kelompok dan memiliki kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang dianutnya yang disebut dengan kultur atau budaya. Yang keempat, politik, sejarah, dan ekonomi, yaitu ketiga bidang ilmu ini juga ikut memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu perilaku organisasi. Ilmu politik mempelajari tentang perilaku individu dan kelompok di dalam suatu lingkungan politik. Sumbangan dari ilmu politik terutama dalam proses mempengaruhi pengalokasian wewenang dan pengelolaan konflik. Ilmu sejarah memberikan sumbangan tentang sejarah dari pimpinan-pimpinan besar di masa lampau atau keberhasilan dan kegagalannya. Sumbangan dari ilmu ekonomi mencoba menjelaskan perilaku individu ketika mereka dihadapkan pada suatu pilihan, yaitu dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima, sikap dan perilaku organisasi yang berbeda-beda dalam suatu organisasi perlu dipelajari untuk mencari solusi tentang bagaimana manajemen dapat mengelola individu maupun kelompok agar organisasi secara efektif. Yang keenam, prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi. Yang pertama, manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama, yaitu perbedaan dan keterbatasan kemampuan akan berpengaruh pada perilaku dan kecerdasannya dibawa sejak lahir, hasil didikan dan pengalaman. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, yaitu manusia berperilaku karena didorong oleh serangkaian kebutuhan dan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan kebutuhan orang lain. Yang ketiga, orang berpikir tentang di masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak, yaitu kebutuhan-kebutuhan dari setiap orang dapat dipenuhi lewat perilakunya masing-masing. Yang keempat, seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi berbuat yang berbeda dengan orang yang di dalam rangka menanggapi suatu hal. Dan yang kelima, banyak faktor yang mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang, yaitu adanya perasaan senang dan tidak senang. Jawaban nomor 7. Karakteristik perilaku organisasi. Ada 3 karakteristik, yaitu yang pertama, perilaku, yaitu fokus dari perilaku organisasi adalah perilaku individu dalam organisasi. Untuk dapat memahami perilaku organisasi, maka harus mampu memahami perilaku berbagai individu dalam organisasi. Yang kedua, struktur, yaitu struktur dari organisasi dan kelompok. Struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat tetap dalam organisasi, bagaimana pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi dirancang, bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu diatur dalam organisasi.
Yang ketiga, proses, yaitu proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. 8. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam perilaku organisasi. Yang pertama, pendekatan sumber daya manusia, yaitu untuk membantu pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan kemudian berusaha menciptakan suasana di mana mereka dapat menyumbang sampai pada batas kemampuan yang mereka miliki sehingga mengarah kepada peningkatan keefektifan pelaksanaan tugas. Yang kedua, pendekatan kontingensi, yaitu pendekatan kontingensi mengandung pengertian bahwa adanya lingkungan yang berbeda menghendaki praktek perilaku yang berbeda pula untuk mencapai keefektifan. Yang ketiga, pendekatan produktivitas, yaitu pendekatan produktivitas sebagai ukuran seberapa efisien suatu organisasi dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang keempat, pendekatan sistem, terutama diterapkan dalam sistem sosial di mana di dalamnya terdapat seperangkat hubungan manusia yang rumit yang berinteraksi dalam berbagai banyak cara. Jawaban nomor 9. Nilai-nilai adalah sekumpulan dari nilai. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan berharga bagi kehidupan manusia. Setiap konsep dianggap bernilai adalah jika memiliki arti kebaikan dan berguna bagi individu. Nomor 10. Ada dua faktor pembentuk perilaku individu, yaitu yang pertama faktor internal, yaitu semua faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagaimana yang mendorong individu berperilaku. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar individu seperti sosial, budaya, politik, dan lingkungan lainnya yang membentuk perilaku individu. Nomor 11. Nilai adalah kunci lahirnya individu. Nomor 12. Keragaman organisasi adalah masalah yang semakin menjadi pokok pembicaraan di banyak bisnis, khususnya di Departemen Sumber Daya Manusia. Jawaban nomor 13. Jenis keberagaman dalam organisasi. Yang pertama, cacat kognitif. Fungsi yang berbeda dapat mempengaruhi ingatan individu, kemampuan memecahkan masalah, perhatian, komunikasi, linguistik, serta pemahaman verbal, membaca, matematika, dan visual. Yang kedua, kemampuan fisik dan cacat tubuh. Memperkerjakan individu dengan berbagai disabilitas dan pengalaman tidak hanya akan membantu tim Anda membangun lingkungan yang lebih beragam dan inklusif, tetapi juga membawa perspektif dan ide unik untuk membantu perusahaan Anda menjangkau pasar pelanggan dan klien yang lebih luas. Yang ketiga, kesehatan mental. Kesehatan karyawan menjadi tren utama dalam ruang sumber daya manusia, tetapi terlalu sering kesehatan mental diabaikan. Yang keempat, keanekaragaman syaraf. Keanekaragaman syaraf seperti yang didefinisikan oleh Simposium Nasional tentang Keanekaragaman Syaraf adalah konsep di mana perbedaan neurologis harus diakui dan dihormati sebagai variasi manusia lainnya. Yang kelima, perilaku dan keanekaragaman. Setiap orang memiliki tingkat laku dan perilaku unik yang mereka kembangkan sepanjang hidup mereka. Yang keenam, kepribadian dan gaya berpikir. Berbagai kepribadian dan gaya berpikir yang berbeda di tempat kerja dapat membawa stimulasi stres dan kreativitas yang unggul. Yang tujuh, latar belakang budaya. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi budaya yang berbeda, termasuk makanan tradisional, bahasa, agama, dan adat istiadat. Jawaban nomor 14. Tugas yang dibuat meringkas bab 1, bab 2, dan bab 3 dalam modul perilaku organisasi. Sekian dan terima kasih.